Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Siapa itu Nabi Isa? Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita perawan dan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33 hingga 34. Seseorang akan dianggap sebagai orang Islam jika sudah menjalankan kelima rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, serta berhaji bagi yang mampu. Lalu bagaimana dengan Yesus? Benarkah Yesus orang Islam? Apalagi terdapat bukti yang konkret bahwa ternyata Yesus mengajarkan umatnya untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin. Mengapa umat Kristen yang percaya ajaran Yesus justru malah meninggalkan ibadah tersebut? Bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka menggantinya dengan bernyanyi? Di bawah ini adalah bukti dalam kitab Injil bahwa Yesus merupakan orang Islam. 1. Yesus mengajarkan umatnya bersyahadat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. 2. Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab surga sudah dekat." Maka ia maju, lalu bersujud dan berdoa, berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sebuah yang Engkau kehendaki." Matius 4:17. 3. Yesus sunat. Lukas ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2:21. 4. Yesus puasa. Dan setelah berpuasa selama 40 hari dan malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 4:2. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukaku seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6:16. 5. Yesus mengajarkan untuk berbuat amal soleh atau baik. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kamu telah mendengar firman bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius 5:39. 6. Yesus mengucapkan insya Allah. Dalam perencanaan berkaitan dengan hal-hal yang akan datang,
kita diajarkan untuk tidak mendahului kehendak yang di atas dengan memastikan segala sesuatunya. Namun hendaknya kita mengucapkan insya Allah. Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam atau Yesus Kristus kepada umatnya. Yakobus 4:13-17. Kalimat jika Tuhan menghendakinya pada ayat ke-15 dalam Alkitab edisi bahasa Arab tertulis insya Allah. Tujuh, Yesus mengajarkan wanita untuk memakai jilbab. Perintah menutup aurat bagi perempuan. Tetapi, perempuan yang berdoa atau menudungi dengan kepalanya, sedangkan yang tidak bertudung, ialah menghina kepalanya karena ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka ia wajib menggunting rambutnya. Tetapi, jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya dipotong, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Korintus 11:5-6. 8. Yesus mengajarkan bersuci atau wudhu. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40:31-32. 9. Mengajarkan mengkafani jenazah. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Matius 27:5-9. Terbukti bahwa Yesus adalah orang Islam. Namun yang terjadi sekarang adalah umat Nasrani tidak meneladani kesederhanaan pemimpinnya sendiri. Pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.